Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 80. 13 tahun lamanya, dia dan pemuda itu bergaul sebagai ayah dan anak. Mereka saling mendekati dan akhirnya terbesitlah rasa kasih sayang yang kuat berakar dalam lubuk hati masing-masing. Tetapi pada detik itu, mendadak saja rasa kasih sayang itu terasa menjadi pudar. Dalam hati masing-masing tergemalah gaung permusuhan hebat. Pangeran Bumi Gede merasa bersalah, sedangkan Sanjaya berbimbang-bimbang terombang-ambingkan oleh rasa kasih sayang dan kebencian. Pikir pemuda itu, orang inilah yang merenggut kebahagiaan ibu. HM. Asalkan aku menggerakkan tangan sedikit saja, akan dapat aku membalas rasa sakit hati ibu. Tetapi, dapatkah aku berbuat demikian? Selamanya ia sayang padaku bagaikan anak kandungnya sendiri. Aku bahkan diangkatnya sebagai putra angkatnya yang resmi. Kalau dia mati, bukankah aku yang akan mewarisi seluruh harta benda dan kedudukannya? Sebaliknya, seumpama aku berhasil membunuhnya, apakah aku harus hidup semacam Sangaji yang merantau tak karuan hinggapnya? Nanti dulu. Masakan aku harus mengorbankan diri semata-mata untuk membalaskan sakit hati orang tua saja? Bukankah ibu hidup tak sengsara juga? Pangeran Bumi Gede seperti dapat menebak gejolak hatinya. Hati-hati ia berkata seperti membujuk, Sanjaya. Kita berdua pernah hidup bersama selama 13 tahun. Aku menjadi ayahmu dan engkau menjadi anakku. Siapa yang menjadikan demikian baik aku maupun engkau tak tahu. Di sana entah di langit entah di celah-celah bumi. Dialah yang menjadikan semua ini. Kini, dengarkan. Sultan Hamengkubuwono II menjadi raja hanya mengingat kepentingan diri sendiri. Karena itu dia memusuhi orang banyak, di antara Gusti Patih Danureja II dan aku sendiri. Gusti Patih telah menyerahkan kekuasaannya kepadaku. Karena itu, apabila beliau berhasil menumbangkan, maka kebahagiaan kita tiada batasnya. Aku berkata. Karena untuk apa aku ini berjuang, selain untukmu. Engkau tahu sendiri, anakku hanyalah engkau seorang. Karena itu di kemudian hari, semuanya adalah untukmu dan ibumu. Sanjaya telah lama mengerti, bahwa ayahnya termasuk salah seorang anggota persekutuan hendak menumbangkan kekuasaan raja. Kini ayahnya bahkan sudah menunjukkan sikap hidup terhadapnya. Karena itu, hatinya guncang. Kata-kata kebahagiaan kita tiada batasnya terus saja mengiang-iang dalam pendengarannya. Pikirnya, dengan bantuan company, masakan ayah tak mampu menumbangkan kerajaan. Ayah pun cerdas, cermat dan pandai bekerja. Raja sekarang tak mampu menandingi. Kalau ayah sampai bisa naik tahta, bukankah aku menjadi putra mahkota? Dengan demikian, aku akan bisa membahagiakan ibu sebagai balas jasa penderitaan hatinya. Memperoleh pikiran demikian, darahnya berdesir. Tak sengaja lantas saja ia memegang pergelangan tangan ayah angkatnya dengan keras. Kemudian berkata seperti bersumpah, Ayah, anakmu akan membantu usaha ayah dengan segenap hati. Hal itu tak usah ayah meragukan. Pangeran Bumi Gede merasakan pegangan tangan Sanjaya. Hatinya girang dan bersyukur. Terus saja berkata meyakinkan, aku seumpama Ki Ageng Pemanahan dan engkau adalah Ngabehi Loreng Pasar. Selagi Sanjaya hendak menyahut, sekonyong-konyong terdengarlah suara bergeresek di antara tumpukan peti kayu. Ia mengernyitkan dahi. Jantungnya berdegupan. Suara apa itu? Bisiknya. Pangeran Bumi Gede menoleh pula. Ia merenungi peti kayu, rupanya ada binatang tersekap di dalamnya. Mendengar jawaban ayah angkatnya, Sanjaya berlega hati. Tetapi kemudian terdengarlah suara Sangaji dan Titisari lagi lewat di sisi lumbung. Mereka membicarakan pula kancing emas Pangeran Bumi Gede. Celaka! Pikir Sanjaya. Kenapa tak ku ketahui jatuhnya kancing ayah? Segera ia membisiki ayah angkatnya. Aku akan memancing mereka meninggalkan lumbung ini. Hendaklah ayah menerobos ke sana lewat dinding. Setelah berbisik demikian, ia melompat dan menghampiri pintu depan. Kemudian melesat ke arah barat. Titisari yang bermata tajam melihat bayangan berkelebat. Cepat ia memburu sambil berteriak, Sangaji! Dia di sini. Ilmu lari Titisari cepat luar biasa berkat ajaran pendekar Gagak Seta. Tetapi begitu sampai di ujung lumbung, bayangan itu tiada. Sangaji pun sewaktu mendengar seruan Titisari, segera memburu pula sambil bertanya, apakah dia? Siapa lagi?
Pastilah dia sudah bersembunyi di sini, semenjak kita mencari ubek-ubekan di luar desa, sahut Titisari. Mereka melemparkan pandang kepada rumpun bambu. Sewaktu hendak melompat ke sana, tiba-tiba semak pohon bergoyangan. Dan muncullah Sanjaya dengan muka terbata-bata. Sang Aji terkejut dan heran. "Dimas Sanjaya, kau datang dari mana? Apakah kau melihat Pangeran Bumi Gede?" "Apakah dia berada di sini?" sahut Sanjaya keheran-heranan. "Dia lewat di sini, sedang dikejar laskar Pangeran Ontowiryo," kata Sang Aji. "Agaknya dia bersembunyi di sekitar sini. Inilah kancingnya." "Kancing? Kancing baju maksudmu?" "Hah, kalau begitu, mestinya berada tak jauh di sini," sahut Sanjaya tinggi. Titisari mengamat-amati Sanjaya. Ia curiga. Kemudian mencoba memancing, "Kita berdua mencari engkau. Kemana selama ini engkau pergi?" Sanjaya berhati-hati menghadapi gadis ini. Tapi dasar cerdik, lantas saja ia tertawa peringisan. "Semenjak kemarin aku berada di luar rumah. Perutku membutuhkan peluang. Karena itu aku pergi sebentar menjenguk sungai. Sayang di sini tiada sungai yang cukup airnya. Terpaksa aku bertelur dalam gerombol pepohonan itu." Titisari tak berkata lagi, tetapi hatinya tetap curiga kepadanya. "Dimas, inilah kesempatan yang bagus. Marilah kita cari," ajak Sang Aji. Jantung Sanjaya berdegupan. Pikirannya sibuk menduga-duga, apakah ayah angkatnya sudah lolos dari lumbung atau belum. Tetapi ia pandai menenangkan diri, agar tak nampak perubahan mukanya. Dengan mengendapkan kecemasannya ia berkata, "Bagus. Dia datang mengantarkan nyawa. Ayo, pergilah Kang Mas dan Nona Titisari ke timur dan aku akan mencari mengitari dari barat." "Baik," sahut Sang Aji. Terus saja dia pergi bersama Titisari mengitari lumbung dari sisi timur. Tetapi mendadak Titisari berbalik kembali dan berseru kepada Sanjaya. "Biarlah aku bersamamu mencari dari sisi barat. Aku yakin dia berada di sisi barat." Mendengar seruan Titisari, Sanjaya kaget setengah mati. Rasa cemasnya melambung sampai ke leher. "Ayo, cepat. Jangan sampai dia kabur." Segera ia mendahului lari mengitari sisi barat. Di pojok belakang terdapat pintu butulan. Tanpa ragu-ragu ia mendorong. Kemudian menggeledah di dalam di dekat tumpukan peti. Titisari mengikuti dari belakang dan dengan cermat ia mengamat-amati gerak-gerik Sanjaya. Ia melihat Sanjaya membongkar tumpukan peti dan onggokan keranjang. Malahan bekas dinding-dinding keropos diperiksanya pula. Nampaknya ia bersungguh-sungguh. "Bagaimana?" seru Titisari. "Sebentar," sahut Sanjaya. Hatinya kini jadi girang, karena ayah angkatnya ternyata tiada lagi. Maka dengan berani, ia mendepak peti-peti dan melemparkan onggokan keranjang. Kemudian mulutnya seperti menyumpahi. "Haim, kau manusia licin seperti belut? Seperti iblis. Masakan kau mampu meloloskan diri? Haim, jangan mimpi." Mendadak ia mendengar suara gemeresek. Cepat ia berteriak, "Suara apa itu?" "Kang Mas Sang Aji, kemari." Mendengar teriakan Sanjaya, Sang Aji cepat menghampiri dengan hati girang. Titisari pun tak terkecuali. Segera ia melompat menghadang pintu butulan. Tetapi ia melihat dinding lumbung terbelah dari jepitannya. Segera otaknya yang cerdik lantas saja dapat menebak. "Saudara Sanjaya, tak usah engkau bergirang. Siang-siang dia telah kabur. Lihat." Sambil menunjuk dinding lumbung, ia tertawa kecil dan berlaku lagi. "Tak usah engkau terlalu cermat membongkari segala. Apa perlu membuat hati kita berdebar-debar?" Muka Sanjaya merah padam, karena merasa terbongkar rahasia hatinya. Diam-diam ia mengutuk dan menyumpahi kalang kabut. Katanya gugup bercampur mendongkol. "Nona Titisari, mengapa engkau berkata begitu kepadaku?" Sang Aji turut campur. Katanya menyabarkan, Titisari memang seorang gadis yang nakal dan suka bergurau. Janganlah kata-katanya kau masukkan dalam hati. Setelah berkata demikian, ia menunjuk ke lantai. Nampak sekali kubangan abu bekas kena pantat. Katanya sambil menuding. Lihat. Benar-benar dia pernah bersembunyi di sini. Lekas kejar, perintah Titisari. Cepat ia berputar dan hendak mengejar.
Tiba-tiba terdengar suara gemeresek di dalam peti. Mereka bertiga terkejut. Titisari seorang pemberani. Tetapi semenjak kanak-kanak takut pada suatu bunyi di dalam peti atau tempat-tempat yang terbungkus, maka segera ia mendekati Sangaji sambil memegang tangan kekasihnya dengan erat-erat. Sebaliknya Sangaji hidup lama di barat. Terhadap bunyi-bunyi aneh yang menerbitkan angan-angan kepada setan atau iblis, sama sekali tabu baginya. Maka dengan lapang ia berkata, jangan takut, Titisari. Paling-paling binatang kena sekap. Hai, jangan terpaku perkara tetek bengek. Lihat, dia lari ke sana. Sekonyong-konyong Sanjaya berteriak. Memang dia pintar luar biasa menghilangkan rasa curiga. Segera ia melompat dan menerobos pintu butulan. Tetapi Titisari tetap saja bercuriga kepadanya. Cepat sekali ia menjejak tanah. Dan sekali melesat ia telah berhasil menyambar pergelangan tangan Sanjaya. Hai, kau mau apa? Sanjaya terkejut. Ia kagum kepada kegesitan gadis itu. Anehnya, begitu pergelangan tangannya kena tangkap, tenaganya seperti terlolosi. Sama sekali tak diketahui bahwa Titisari menggunakan ilmu tangkap ajaran Gagak Seta yang rapih dan kuat luar biasa. Itulah sebabnya, tak berani dia mencoba merenggut atau mengadakan perlawanan. Sebaliknya cepat-cepat ia menenangkan hati dan menguasai diri. Kau mau apa? Katanya lagi. Aji. Bukalah peti itu, perintah Titisari kepada Sangaji sambil tetap menerkam pergelangan tangan Sanjaya. Dia menduga bahwa Pangeran Bumi Gede bersembunyi di dalamnya dan Sanjaya sengaja hendak memancingnya. Apakah si jahanam bersembunyi di dalam peti itu? Sangaji menebak-nebak. Titisari mengerling kepada Sanjaya hendak membaca kesan mukanya. Apa sebab engkau mengajak kita menerobos keluar? Gemetaran dan mendongkol hati Sanjaya kena ditikam Titisari dengan pertanyaan itu. Ia mengibaskan tangan membebaskan diri dari cengkeraman. Kemudian mengalihkan pandang kepada peti mati. Meskipun ia melihat dinding lumbung terbuka, tetapi hatinya masih sangsi apakah ayah angkatnya benar-benar sudah kabur dan tidak bersembunyi di dalam peti itu. Maka berkatalah dia kepada Sangaji. Hati-hati Kang Mas Sangaji, katanya gugup. Meskipun kedengarannya ia memberi peringatan tentang kemungkinan Pangeran Bumi Gede melepaskan senjata pemunahnya, tetapi sebenarnya justru ia memberi kisikan kepada siapa yang berada di dalam peti agar bersiaga. Waktu itu Sangaji sudah mendekati peti. Mendengar peringatan Sanjaya, ia berhenti. Apa katamu? Belum lagi Sanjaya menjawab, Titisari menyahut, tindih saja dari atas. Sangaji tertawa. Jangan takut. Tak bakal dia bisa lolos. Sanjaya, ia berhenti. Apa katamu? Cepat ia hendak melompat. Tetapi Titisari menyanggah katanya agak gugup. Tunggu dulu. Biarlah kuantamnya dengan ilmu pukulan ayah. Meskipun aku belum mahir, tetapi untuk meremukkan peti itu masih bisa. Segera ia mengumpulkan tenaga. Seperti diketahui, Titisari pernah mengeluarkan pukulan itu, tatkala terjepit di halaman Kadipaten Pekalongan di dalam melawan Sang Dewa Resi dan Pendekar Abdur Rasim. Pukulan itu terkenal dengan nama pukulan melintang udara. Maksudnya memukul dari jauh. Yakni, dengan mengandalkan hempasan lontaran tenaga dengan tata napas. Dahulu ia bisa mengibarkan lengan baju Sang Dewa Resi, sehingga pendekar itu jadi terkejut dan tak berani berlaku sembarangan. Kini dia sudah memiliki sekelumit ilmu sakti Gagak Seta. Meskipun belum sempurna, tetapi betapapun juga jauh lebih maju daripada dahulu. Maka bisa dipercaya bahwa pukulannya akan sanggup memecahkan peti. Tetapi tatkala dia hendak melontarkan pukulan, mendadak terdengarlah suara mengeluh dan merintih, ia terkejut sampai napasnya tertahan. Kemudian meletuslah perkataannya dengan tergagap-gagap. Suara perempuan. Perempuan. Suara keluhan dan rintihan itu terdengar halus mirip perempuan. Tapi bagi pendengaran Sanjaya mengingatkan dia kepada erangan seorang ningrat. Karena itu, keringat dinginnya sekaligus merembes keluar. Besar dugaannya, bahwa itulah keluhan dan rintihan ayah angkatnya yang tak tahan lagi mencekap diri di dalam peti. Maka hatinya terguncang bukan main. Dimas Sanjaya. Ayo kita buka, ajak Sangaji. Sanjaya telah mandi keringat. Terpaksa ia mengangguk, segera ia maju. Mendadak terdengar lagi suara keluhan. Kali ini, hatinya lega bukan main.
Karena suara itu benar-benar suara seorang perempuan. Bahkan suara itu terdengar minta pertolongan. Maka tiada ragu-ragu lagi, ia melompat dan merenggut tutup peti. Sangaji waktu itu mundur setengah langkah, tatkala melihat Sanjaya telah merenggut tutup peti. Ia bersiaga hendak melepaskan serangan ilmu Kumajan Jati, manakala suara itu adalah permainan sandiwara Pangeran Bumi Gede. Tetapi segera ia memekik heran, karena yang rebah di dalam peti itu ternyata Nuraini. Titisari, pekiknya, lihat. Siapa dia? Siapa? Nuraini. Perempuan. Mendengar keterangan Sangaji, gadis itu terus melompat dan menjenguk. Melihat cara rebahnya Nuraini, tahulah dia bahwa Nuraini telah kena siksa. Cepat ia memijat-mijat dan menarik Nuraini keluar. Mengapa engkau berada di sini? Rupanya sudah lama Nuraini tersekap di dalam peti itu. Jalan darahnya seperti tersumbat. Karena itu pula tak pandai menjawab pertanyaan Titisari. Mukanya nampak kuyu. Rambutnya terurai. Bajunya robek-robek. Dan kainnya setengah tersingkap dan tanpa ikat pinggang lagi. Titisari segera mengusir Sangaji dan Sanjaya agar menjauh. Kemudian dengan cekatan ia menolong merapikan dandanan Nuraini. Sejenak kemudian, setelah agak rapi, Nuraini baru bisa bersuara. Sebagai permulaan kata, ia menangis sedu-sedan. Kemudian berkata bersekat-sekat, aku kena ditawan dan diperkosa. Siapa? Titisari bergemetaran. Sebagai seorang gadis ia bisa merasakan penderitaan dan penanggungan jenisnya. Tiba-tiba suatu bayangan berkelebat dalam benaknya. Cepat ia menyusuli, apakah engkau ditawan si bangsat Dewaresi? Nuraini membungkam. Tetapi ia mengangguk, kira-kira 1 bulan yang lalu, Nuraini didesak Sanjaya agar mengundang gurunya Pringgasakti. Di tengah jalan ia bertemu dengan Sang Dewaresi. Meskipun pada mulanya ia kena ditolong Pringgasakti dengan bantuan orang berjubah abu-abu, tetapi akhirnya kena tangkap lagi. Semenjak itu ia menjadi tawanan Sang Dewaresi. Beberapa kali Sang Dewaresi mencoba membujuk dirinya agar menuruti kehendaknya. Kehendak Sang Dewaresi akan mengambilnya sebagai selir. Tetapi dengan teguh hati ia menolak, karena cintanya telah tertanam kuat pada Sanjaya. Sang Dewaresi tidak gampang putus asa. Sebagai seorang laki-laki yang sudah berpengalaman, ia menggunakan akal. Ia kini bersikap keras. Anak buah dan murid-muridnya diperintahkan untuk mengancam dan menakut-nakuti. Meskipun demikian, masih saja dia belum berhasil, Nuraini tetap kukuh. Akhirnya ia menggunakan ilmu lunak. Nuraini selalu dibawanya pergi berjalan. Di sepanjang jalan ia memperlakukan Nuraini sebagai istri utamanya. Apabila dia bersinggah pada handai taulannya, selalu diperkenalkan dengan penuh hormat. Sekalian anak buah dan murid-muridnya kini bersikap lain pula. Mereka melayani dengan cermat dan menghormati. Ia sendiri bersikap manis dan berbudi. Karena wajahnya memang tampan, sikapnya itu menambah perbawa keagungannya. Pada waktu-waktu tertentu, ia membujuk kembali, merayu dan memaksa. Oleh keuletan dan kesabarannya, akhirnya runtuhlah benteng Nuraini. Gadis itu menyerah kalah. Melihat keadaan Nuraini kini sudah berubah, diam-diam giranglah hatinya. Seketika itu juga, ia meranjangkan penyergapannya. Pada suatu hari, ia bermaksud pergi ke Bumi Gede atas undangan Pangeran Bumi Gede. Tak lupa pula, Nuraini dibawanya serta. Begitulah, tatkala tiba di dusun Sarasan timbullah nafsu binatangnya. Segera ia menghardik beberapa pengikutnya agar mendahului berjalan. Dia sendiri kemudian menyeret Nuraini menghampiri lumbung desa. Pintu yang terpalang kencang, didupaknya sampai terjeblak. Itulah sebabnya, ketika Sangaji dan Titisari hendak memasuki lumbung, pintunya dapat dibukanya dengan gampang. Mereka berdua menduga, bahwa sebentar tadi pasti ada seseorang yang telah memasuki lumbung, pintunya dapat dibukanya dengan gampang. Tetapi tak pernah mengira, bahwa orang itu sesungguhnya Sang Dewaresi. Demikianlah, maka Nuraini diperkosanya 1 malam suntuk. Tatkala laskar Pangeran Bumi Gede bertempur melawan laskar Pangeran Ontowiryo, dia enak-enak menggerumuti mangsanya. Mendadak saja ia mendengar Sangaji, Titisari dan Sanjaya memasuki lumbung. Cepat ia menyekap Nuraini ke dalam salah sebuah peti yang cukup panjang. Kemudian ia melarikan diri seperti anjing kena gebuk. Namun, ia hanya bersembunyi di belakang rumpun bambu. Keesokan harinya ia hendak menjemput mangsanya.
Tetapi ia melihat Sanjaya masih berada di dalam lumbung. Terpaksa ia mengurungkan niatnya. Bukan karena takut kepada Sanjaya, tetapi ia enggan bermusuhan dengan anak Pangeran Bumi Gede hanya karena perempuan yang tak begitu berarti baginya. Untuk menghapuskan kesan, segera ia mencari pengikut-pengikutnya. Menjelang siang hari ia lewat di depan lumbung itu dan berbicara dengan Sanjaya. Mendengar bahwa Sangaji dan Titisari masih berada di sekitar dusun itu, cepat-cepat ia melarikan diri, mengingat ia pernah mengadu tenaga dan jeri terhadap gurunya. Demikianlah, maka ia meninggalkan desa sasaran tanpa bisa membawa Nuraini. Dengan begitu, tertolonglah Nuraini, sewaktu Sangaji bertiga lagi sibuk mencari Pangeran Bumi Gede. Seumpama kasep setengah hari saja, pastilah Nuraini telah mati lemas. Jago-jago tua. Bakal dia bisa lolos? Melihat Nuraini sudah bisa berbicara, Sanjaya bergirang hati. Segera ia menghampiri dan berkata, "Adikku, mengasolah. Biarlah ku carikan air untuk membasuh mukamu." Di manakah engkau mencari air?" sahut Titisari dengan tertawa kecil. "Biarlah aku berdua mencarikan air. Aku kan lebih pantas masuk ke dusun untuk meminjam tempat air. Ayo, Aji." Memang tujuan Titisari menolong Sanjaya di tengah pertempuran semalam adalah hendak mempertemukan Nuraini kepadanya. Tak pernah diduganya bahwa Nuraini berada di sekitar dusun tersebut. Tadinya, ia hanya bermaksud mengakurkan belaka. "Aji, dengan begini Tuhan membantu aku," kata gadis itu. "Biarlah mereka berbicara sepuas hati. Kita tak perlu mengganggu lagi." Mendengar ujar Titisari, Sangaji bersyukur dalam hati. Ia tahu hubungan antara Sanjaya dengan Nuraini kurang menyenangkan. Semenjak di Pekalongan, ia berkutat agar tertangkap jodoh. Kedua-duanya mempunyai hubungan erat dengan almarhum Wayan Suwage. Karena itu, apabila mereka berdua bisa akur, bukankah berarti meringankan beban penderitaan pamannya di alam baka? Demikianlah pikir Sangaji. Hanya saja bila teringat akan pesan Wayan Suwage pada saat ajalnya, agar memperistrikan Nuraini, hatinya jadi berduka. "Titisari," katanya perlahan, "tak pernah kusangka engkau begini baik hati." "Masakan begitu?" sahut Titisari. "Terhadap siapa aku berbaik hati?" "Terhadap Sanjaya. Tadinya kusangka engkau benci padanya. Tak tahunya, engkau..." "Aku memang benci padanya," potong Titisari. Mendengar ucapan Titisari, Sangaji heran sampai tercengang-cengang. Tanyanya kemudian, "Tapi mengapa engkau begini bersusah payah menolong dia dari ancaman bahaya? Bukankah engkau berkata semalam karena hendak mempertemukan dengan Nuraini?" Titisari tertawa geli. Sambil menarik tangan Sangaji, ia melompat ke depan. "Kalau Nuraini sudah akur dengan sahabatmu yang sehati itu, bukankah hatiku jadi tentram?" "Tentram?" Sangaji heran. "Iya, tentram. Dengan begitu, engkau tak perlu lagi memikirkan Nuraini menggodamu." "Ah!" Sangaji terkejut. Tak pernah pemuda itu berpikir sejauh itu, bahwa diam-diam Titisari menaruh cemburu juga terhadap Nuraini. Mengingat pesan almarhum Wayan Suwage, kalau ditimbang-timbang tak begitu salah. Karena itu mau tak mau ia geli juga memikirkan nalar seorang perempuan. Dalam pada itu Nuraini bersikap dingin terhadap Sanjaya. Dengan sengit ia berkata, "Yang mulia Raden Mas Sanjaya, aku mengucapkan syukur kepadamu. Di kemudian hari, bukankah kebahagiaanmu bakal tak terbatas? Engkau akan menjadi pewaris kerajaan. Dan akan diagung-agungkan orang di seluruh jagat. Selamat." Mendengar kata-kata Nuraini, wajah Sanjaya berubah hebat. Tahulah dia, bahwa Nuraini telah mendengar percakapannya dengan ayah angkatnya. Pikirnya dalam hati, pantas, ku dengar suara gemeresek di dalam peti. Tak tahunya, dialah yang bersembunyi di sini. Nuraini melihat perubahan wajah Sanjaya. Hatinya menjadi lemah. Memang terlalu besar cinta kasihnya terhadap pemuda itu, sehingga tak sampai hati melihat dia berpedih hati. Ia tahu juga tentang pengkhianatan pemuda itu terhadap Sangaji dan Titisari. Terang-terang, dialah yang mengatur Pangeran Bumi Gede bisa meloloskan diri. Tetapi, pandai bermain sandiwara begitu hampir sempurna. Alangkah palsu hatinya. Tetapi untuk membuka rahasianya, masih juga dia tak sampai hati. Sangaji mungkin bisa memaafkan tetapi Titisari, dalam gusarnya gadis itu bisa membinasakan dia. "Kau panggil dia ayah?"
Bagus sekali, dampratnya Dengki. Ayahmu yang sejati sudah terkubur karena perbuatan pangeran itu. Mengapa engkau bahkan mengabdi padanya? Sanjaya menundukkan kepala. Dampratan Nuraini benar-benar termakan dalam hatinya. Mau ia membalas, tapi takut terdengar Titisari. Kau akui bangsat itu sebagai ayahmu, masih bisa dimengerti. Mengingat semenjak kanak-kanak engkau dirawat dan dibesarkan, damprat Nuraini lagi. Tapi yang memuakan engkau pun turut menjadi gerombolan musuh negara. Apakah engkau ikut-ikutan pula kemaruk kekuasaan? Kalimat terakhir itu diucapkan dengan derun hatinya sehingga tubuhnya menggigil. Sanjaya jadi berdebaran juga. Cepat ia menyabarkan. Adikku. Siapa sudi kau panggil adik segala, bentak Nuraini. Bagus. Sanjaya membalas membentak. Mukanya menjadi pucat, karena tak mengira diperlakukan demikian. Sebagai seorang anak pangeran yang dimanjakan, ia bisa memperoleh segala dengan gampang. Kini ia kena bentak seorang gadis. Dan menurut pendapatnya adalah seorang gadis lumrah, seorang gadis kampung, seorang gadis pasaran yang hidup bergelandangan dari kota ke kota. Meskipun demikian, teringat akan pengakuan si gadis bahwa ia berada di tempat itu karena terengut sang Dewa Resi, hatinya jadi panas juga. Katanya kemudian, engkau tak sudi kupanggil adik, karena engkau telah mempunyai kekasih baru. Beginikah engkau memperlakukan diriku? Kau bilang apa? Bukankah engkau telah mengabdi kepada Dewa Resi? Kau bilang, Pangeran Bumi Gede adalah seorang bangsat. Apakah Dewa Resi bukan bangsat pula? Ujar Sanjaya sengit. Mendengar ujar Sanjaya, hati Nuraini pepat. Wajahnya menjadi pucat lesi. Seluruh tubuhnya menggigil, karena tak tahu lagi apa yang harus dikatakan untuk mempertahankan diri. Mendadak Sanjaya berkata lagi tak kurang sengitnya. Memang aku kalah ganteng. Ilmu kepandaiannya pun jauh melebihi aku. Dia boleh memperlihatkan keagungannya dan kemampuannya. Tapi aku, kau larang bercita-cita hendak mencapai keagungan. Memang, apakah aku ini? Aku melarang sepak terjangmu yang sesat. Demi cintaku, akhirnya Nuraini bisa berkata. Cinta kasih? Engkau telah kena tawan bangsat itu. Masakan kesucianmu tak direnggutnya pula? Sanjaya bersakit hati sampai raut wajahnya menjadi merah dan pucat bergantian. Tapi Nuraini pun tak kurang-kurang menderita kepedihan dan sakit hati. Aku kehilangan kesucian. Katanya bersekat-sekat, bilanglah bahwa engkau tak kehilangan kesucianmu. Kesucianku? Apakah maksudmu dengan kesucian? Selama langit belum roboh, cintaku tetap padamu. Engkau telah menjadi tawanan si bangsat itu bukan sekedar 2-3 hari. Tapi beberapa minggu. Engkau dipeluk, dicium, diraba, Masih beranikah engkau mengakui putih bersih? Hebat penanggungan hati Nuraini, kata-kata Sanjaya seperti gelombang menampar padanya. Tiba-tiba saja, matanya berkunang-kunang. Sekujur badannya seperti dilolosi. Maklumlah, semenjak bertemu di Pekalongan hatinya telah menyerahkan diri kepada pemuda itu setiap detik ia merindukannya. Meskipun ia pernah ditawan, dihina dan diperlakukan sebagai budak, hatinya tetap tertancap padanya. Kini, suatu malapetaka di luar kekuatannya menimpa dirinya. Dan ia tak mampu lagi mempertahankan diri terhadap serangan Sanjaya. Dalam lubuk hatinya ia mengakui bahwa dirinya telah kehilangan kesuciannya. Meskipun cinta kasih kepada pemuda itu tak pernah pudar sedikit pun juga. Apakah itu yang kau maksudkan dengan kesucian? Nuraini mencoba. Apakah ada lain lagi? Coba kau bilang, bentak Sanjaya. Benar-benar Nuraini tak bisa berkutik. Karena pepat, ia roboh tak sadarkan diri. Melihat Nuraini jatuh pingsan, hampir saja Sanjaya melompat hendak menolongnya. Maklumlah, bagaimanapun juga dengan gadis itu dia pernah bersentuh tubuh dan mempunyai kisahnya sendiri. Mendadak teringatlah dia kepada sesuatu. Nuraini ku serang habis-habisan, kalau sampai dia berputus asa, bukankah ia bisa membalas dengan membuka rahasiaku kepada Sangaji dan Titisari? Celakalah kalau sampai begitu. Memperoleh pikiran demikian. Cepat ia keluar dari pintu butulan. Kemudian bersembunyi di balik rumpun bambu. Di sana ia melihat kuda Titisari lagi menggerumuti rumput. Tanpa ragu-ragu ia terus melompat ke atas pelananya dan melarikan secepat angin menuju ke timur laut.
Waktu itu, Titisari dan Sangaji sedang menjenguk sungai hendak mengambil air. Mendadak ia mendengar derap kuda. Cepat mereka lari ke jalan dan terheran-heran melihat kepergian Sanjaya. Jangan-jangan mereka telah bertengkar dan Nuraini Kenadi, kata Titisari cemas. Gadis itu lantas saja balik ke lumbung dan melihat Nuraini tergeletak di atas tanah. Gugup ia mendekati dan ketika melihat Nuraini hanya roboh pingsan, hatinya jadi berlega. Bersambung ke bab 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.